Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Rahma Ibrahim, guru matematika SMA Negeri 11 Pinrang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Video kali ini saya akan berbagi praktik baik pembelajaran matematika umum khusus pada materi statistika kelas 12 SMA dengan judul praktik baik saya adalah Merdeka Belajar Statistika, Wujudkan Belajar Mandiri dan Peduli. Berkaca dari dampak pembelajaran jarak jauh masa pandemi yang sangat berpengaruh pada hasil belajar matematika murid, membuat saya merasa resah dan selalu berpikir mencari cara dalam mengatasi learning loss ini. Apalagi sudah memasuki masa transisi dan pertemuan tatap muka terbatas. Harapannya, meski PTMT yang betul-betul membatasi ruang gerak, durasi waktu mengajar, dan batasan prokes lainnya, namun tetap membantu murid dalam mencapai tujuan belajarnya. Salah satu konsep yang digaungkan akhir-akhir ini adalah murid merdeka belajar. Menurut kajian berbagai sumber, konsep ini mencakup komitmen pada tujuan belajar, mandiri dalam menentukan cara atau strategi belajar, senang berkolaborasi atau bergotong royong, kreatif dan inovatif, dan selalu refleksi. Dengan konsep inilah saya mengharapkan murid saya memahami bahwa belajar bukan hanya untuk mendapatkan nilai rapor yang tinggi, melainkan untuk bekal beradaptasi di masyarakat dan masa depannya itu. Olehnya itu, untuk kompetensi statistika ini saya mengintegrasikan konsep merdeka belajar di kelas. Adapun tahapan kegiatan pembelajarannya, yang pertama itu mulai dari perencanaan. Jadi saya mencoba menelusuri profil murid, kemampuan dasar matematika, dan minat atau gaya belajarnya melalui asesmen diagnostik awal. Kemudian merancang jadwal dan strategi pembelajaran secara umum, dilengkapi dengan instrumen observasi. Pada pelaksanaan, saya menyampaikan kompetensi dasar di kelas, menyampaikan tawaran strategi belajar, murid membuat kesepakatan strategi belajar dan rentang waktu, memilih gaya belajar sesuai minat, kemudian menyusun agenda belajar sesuai minat mulai tanggal 6 Oktober sampai 21 November 2021. Agenda ini dikirim atau diupload di LMS menggunakan Microsoft Teams. Karena LMS ini sangat membantu dalam belajar secara asinkron. Sebagai sumber belajar, saya sebagai guru tidak harus berdiri di depan kelas untuk menjelaskan semua indikator pencapaian kompetensi statistika, melainkan memantau, memfasilitasi belajar murid, dan mendampingi, bahkan menyaksikan mereka melaksanakan tutor sebaya. Demikian pula dengan ruang belajar. Mereka bebas memilih tempat belajar di lingkungan sekolah dengan tetap mematuhi protokoler kesehatan COVID-19. Adapun cara mengukur perkembangan capaian belajar murid dilakukan dengan wawancara dan kuis secara berkala dan satu penilaian proyek sederhana secara berkelompok. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang telah kami susun yaitu yang pertama, agar dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan statistika. Selanjutnya, saya ingin menyelesaikan soal-soal statistika, dan yang terakhir yaitu dapat menyelesaikan soal-soal statistika dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Satu, kami ingin mengerjakan latihan soal yaitu 1 orang per nomor. Selanjutnya tanggal 13 Oktober 2021 kami evaluasi dari semua yang telah kami pelajari. Selanjutnya tanggal 15 Oktober 2021 kami diskusi mengenai apa saja yang kami belum. Adapun rencana kelompok kami yaitu
rencana proyek survei berat badan ideal siswa SMA Negeri 11 Pinrang dan solusi untuk berat badan ideal tersebut. SMA Negeri 11 Pinrang. Survei dari kelompok kami yaitu survei tentang minat baca siswa kelas 11 SMA Negeri 11 Pinrang dan bagaimana meningkatkan minat baca siswa-siswi SMA Negeri 11 Pinrang. Adapun rencana tindak lanjut dari konsep Merdeka Belajar Statistika ini, yaitu saya sebagai guru melakukan refleksi diri, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, maupun asesmen pembelajaran yang telah saya laksanakan. Selanjutnya, refleksi bersama murid-murid di kelas, baik secara individu maupun secara klasikal. Dan tentunya, membuat kesepakatan bersama berdasarkan hasil refleksi untuk perbaikan proses pembelajaran pertemuan berikutnya. Membuat saya mandiri karena adanya target tujuan yang telah saya tetapkan sendiri. Belajar matematika tidak tegang, bebas menentukan cara dan waktu belajar yang disenangi. Membuat kami peduli dengan masalah sekitar karena adanya tugas proyek ini. Secara mandiri, memahami ukuran pemusatan data, penyajian data, dan menganalisis suatu data. Demikianlah praktik baik pembelajaran yang saya beri judul Merdeka Belajar Statistika. Wujudkan murid mandiri dan peduli. Pembelajaran tatap muka terbatas bukan alasan untuk mengurangi kemerdekaan belajar murid dan kreativitas belajar murid di kelas.